Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi yang berjudul Kerjasama Ekonomi Internasional. Paket 1, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Adapun faktor pendorong kerjasama ekonomi internasional yaitu yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. Yang kedua, adanya kebutuhan masyarakat yang tak terbatas, sedangkan kemampuan suatu negara memproduksi barang atau jasa itu terbatas. Ketiga, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang keempat, era globalisasi menuntut adanya kerjasama di negara dunia. Paket 2, tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, mencukupi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menjalin rasa persahabatan. Paket 3, dampak kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, dampak positif kerjasama ekonomi internasional antara lain. Yang pertama, meningkatkan efisiensi suatu produk yang dihasilkan oleh negara antar anggota karena semakin meningkatnya skala perekonomian. Yang kedua, adanya kestabilan harga, permintaan, dan penawaran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara, utamanya devisa. Yang kedua, dampak negatif kerjasama ekonomi internasional antara lain. Yang pertama, adanya pasar bebas yang dapat mengancam industri dalam negeri. Yang kedua, perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil akibat bebasnya arus investasi swasta. Yang ketiga, ketergantungan perekonomian suatu negara akibat pinjaman atau bantuan dari luar negeri. Paket 4, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dilihat dari letak geografis, kerjasama ekonomi internasional, contohnya WTO dan IMF. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, contohnya ASEAN, APEC, dan EC. Yang ketiga, kerjasama ekonomi antarregional, contohnya ASEAN dengan EEC. Yang kedua, dilihat dari jumlah negara. Kerjasama ekonomi bilateral, contohnya Indonesia dengan Singapura. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral, contohnya kerjasama ekonomi Indonesia, Singapura, dan Tiongkok. Paket 5, ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Saat ini anggota ASEAN beranggota 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Tujuan ASEAN adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan perekonomian dan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan pendidikan di Asia Tenggara. Yang ketiga, menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, bekerja sama secara aktif di bidang pertanian dan industri. Yang kelima, menyediakan bantuan bagi anggota dalam bentuk penelitian di bidang pendidikan, teknik, dan profesi. Keenam, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara garis besar, APEC didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negara di Asia Pasifik melalui perdagangan dan investasi yang bebas dan aktif atau terbuka. Saat ini, APEC beranggota 21 negara, yaitu yang pertama, benua Amerika, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Chili. Yang kedua, benua Asia, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, dan Rusia. Yang ketiga, benua Australia, yaitu Australia, Selandia Baru, Papua Nugini.
Yaitu ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. EEC. EEC didirikan pada tanggal 25 Maret 1957. Tujuan EEC adalah pihak-pihak yang menandatangani dan sepakat untuk menghapus bea impor dan berbagai jenis pajak serta regulasi dalam transaksi ekonomi, lalu lintas barang dalam lalu lintas penduduk antar negara. IMF. IMF didirikan pada tanggal 27 September 1945. Tujuan IMF adalah yaitu yang pertama, memperluas perdagangan internasional, kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan real negara-negara anggota. Yang kedua, memperluas kerjasama di bidang moneter bagi anggotanya. Yang ketiga, mewujudkan stabilitas kurs valuta asing negara yang menjadi anggotanya. Yang keempat, mewujudkan sistem pembayaran internasional yang mudah. Paket 7, IBRD. IBRD didirikan pada tanggal 1 April 1944. Tujuan IBRD yaitu yang pertama, membantu usaha-usaha rekonstruksi dan pembangunan di negara-negara anggota melalui investasi yang produktif. Yang kedua, memulihkan fasilitas yang produktif yang hancur akibat perang. Yang ketiga, mendorong pembangunan fasilitas dan sumber daya yang produktif khususnya di negara-negara yang kurang maju. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.